majunya daerah itu tidak lepas dari majunya desa. Dan pada sekarang kan udah nggak ada lagi tuh. Kenapa Kan itu? begitu. Udah tinggal cerita saja. Kenapa? Ya bisa jadi mungkin Bang pengelolaannya yang kurang. Macam mana lah Abdes ini menyikapi pilkada mendatang, terutama di Kabupaten Mandailing Natal? Ini harus hati-hati nih jawabnya nih, karena berbicara politik ini sensitif dan bisa menjebak, kan begitu. Makanya sedapnya di sini gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nusa Vision? Jumpa lagi kita di podcast Nusa Vision. Kali ini kita mengundang Ketua Abdesi Kabupaten Mandailing Natal dengan Abang, silakan Bang. Miswaruddin SE sebagai saat ini diamanahkan jadi Ketua Abdesi Kabupaten Mandailing Natal. Bang Miswaruddin Siap, Bang. SE, selamat datang. Selamat datang Bang. Nusa Vision. Ya, terima kasih ya Bang. Bang udah mau datang kemari ya Bang. Siap, terima kasih atas undangannya juga dari Nusa Vision Podcast. Iya, yang penting Bang santai aja ya Bang. Siap Bang. Nanti aku grogi. Karena kalau kepala desa ini kan memimpin rakyat secara langsung ya, pemerintahan yang paling vital ya. Iya, yang paling vital iya. sebenarnya. Karena negara kita ini memang dibangun dari desa-desa. Iya. Jadi pembangunan ekonomi pun harus dimulai dari Desa. Jadi kepala desa adalah pemimpin yang sangat vital, benar ya Bang ya? Betul Bang. Seperti slogan Pak Jokowi gitu kan, majunya Indonesia tergantung desanya kan gitu. Membangun Indonesia dari pinggir. Membangun Indonesia dari pinggir. Dari pinggir. Ya, Nah itu biasa. kan maknanya itu kan ya desa lah itu. Kira-kira begitulah Bang. Jadi kita manggil abang nih Bang Miswar aja Bang. Bang Miswar Biar ya. Lebih enak dan Lebih akrab ya. Lebih akrab lah. Akrab ya. Ya, Oke, siap. Bang Miswar. Jadi Ya, Bang. sebenarnya kami ini kan awam. Bolehlah Bang jelaskan sedikit sebenarnya Abdesi itu apa Bang? Siap Bang. Kalau Abdesi ini Bang organisasi kepala desa. Ya. Nah, di luar Abdesi pun ada beberapa. Tinggal lagi saat ini saya diamanahkan sebagai Ketua Abdesi DPC Mandailing Natal. Ini adalah asosiasi atau organisasi profesi. Kita kan sebagai kepala desa. Jadi insya Allah dalam organisasi ini kawan-kawan kepala desa di Madinah pun bisa solid dan bisa bersamalah dalam wadah ini. Oh ya, jadi gitu ya. Abdesi ini adalah organisasi kepala-kepala desa seluruh Indonesia ya Bang. Ya, tentunya betul. diatur sama undang-undang ya Bang. Iya. Memang ada undang-undangnya ya. Ada kayak Abdesi ini kan SKT-nya kan dari Mendagri Bang. Saat ini mungkin menterinya Pak Tito. Nah itu kalau kita Bang. Jadi Abdesi ini pun kita bertujuannya membangun silaturahmi di antara terusus kepala desa. Karena apa Bang? Namanya organisasi profesi ini kan masa jabatan kan ada tenggang waktu yang tak terasa. Ini kan hanya proses saja. Betul, Ini Bang. berharap kita nanti setelah purna, tetap hubungan baik itu antar sesama kepala desa tetap terjalin, tetap terjaga Bang. Hingga nanti mewariskan kekeluargaan itu sampai sanak famili, kan enak gitu Bang. Iya. Nah nggak hanya di pas menjabat kepala desa saling mengenal, jangan gitu Bang. Iya. Kalau udah nggak jabat nggak kenal lagi. Nggak kenal lagi siapa lu siapa gua. Itu iya. saat ini kan Bang dari adanya undang-undang desa mungkin kurang lebih udah 10 tahun kan. Baru inilah ada di Madinah berdiri dan telah dilantik di bulan Juni kemarin kalau nggak salah. Dan itu pun alhamdulillah dapat dukungan support dari kawan-kawan baik dari tingkat desa, kecamatan, bahkan ada juga ucapan selamat dari tokoh nasionalnya itu saat ini jadi Wali Kota Medan, Bapak Bobi. Pak Bobi Nasution. Iya. Ya. Abang Nasution juga nggak? Nasution juga aku bilang, Bang. Iya, jadi lebih mantap lah, lebih dekat lah ada hubungan emosional itu. Iya, Kan, gitu. jadi sebenarnya buat kawan-kawan yang belum tahu, jadi Kabupaten Mandailing Natal itu memang tempat asal marga Nasution. Iya. Gitu. Ya, Iya, Bang. betul, Bang. Nasution dan Pulungan ya? Lubis. Oh, Lubis. Nah, Lubis itu identiknya. Oh, identiknya Nasution dan Lubis. Lubis, Ya. Mandailing Julu gitu kan. Jadi memang kampungnya Pak Bobi itu memang di Mandailing Natal Ya, ya. betul. Ya, baik. Jadi Bang,
kegiatan utamanya berarti itu memang fungsinya untuk mengatur untuk silaturahim lah yang Silaturahmi. utamanya silaturahmi. Nah. Kemudian apa tadi secara mengatur hubungan secara emosional lah Iya, ya. secara emosional. Misalkan nanti kawan-kawan kita mungkin family yang dekat nanti ada yang meninggal atau ada syukuran misalkan pesta, kita dari kabupaten atau kepengurusan kabupaten nanti dan rekan-rekan yang lain, kita sama-sama nih Bang, ramaikan nanti ucapan belasungkawa. Nah, kalau itu meninggal misalkan. Nanti kalau ada di pesta pernikahan anaknya kepala desa, kita pun nanti sama-sama. Jadi bahasa Mandelingnya tampar marsi pagodangan. Tampar Marsi pagodangan. pagodangan. Iya, gitulah istilahnya. Ayo sama-sama membesarkan wadah ini dan hubungan kekeluargaan ini. Oh, iya, Begitulah kira-kira artinya, Bang. Bagus. Paten berarti ya. Jadi memang bagaimana interaksi di abdesi ini pun tentunya kembali lagi ke bagaimana karakter masyarakat desa itu sendiri ya Bang. Ya, itu dari segi hubungan kekeluargaan ataupun sosialnya. Nah, di lain itu pun ada gunanya abdesi ini untuk kepala desa kan ini kan wadah. Ya. Kebetulan kan kepala desa ini kan pengguna anggaran yang identik dana desa viral, yang banyak menyorot macam sari-sari kumbang, semua bertertuju mata ke sana gitu kan Bang. Jadi ini pun jadi wadah apa nanti bisa jadi pembinaan ataupun ajang kita sharing bagaimana pengelolaan dana desa itu. Terus sebagai pengguna anggaran juga kan tentu tidak terlepas dari masalah. Nah tentu nanti kawan-kawan yang tanda kutip nanti bermasalah itu pun nanti akan kita diskusikan bagaimana menyelesaikan, kita jembatani dengan pihak-pihak tertentu misalkan. Nah karena ada juga payung hukum kita Bang. Betul. Nah jadi kawan-kawan nanti yang bergabung di abdesi bisa merasa nyaman dan fungsi organisasi abdesi ini ada loh, dan bermanfaat loh. Nah gitulah kira-kira Bang. Makanya dia disebut Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia. Ya. Kalau tanya-tanya dikit Bang tentang terutama di Mandeling Natal Bang, tentang UKM, kita cerita dikit tentang UKM. Gimana Bang perkembangan UMKM di Desa Mandeling Natal ya. Terkait untuk UMKM di tingkat desa ini saya rasa masih perlu perhatian khususnya pemerintah, walaupun kita sendiri pemerintah desa. Nah, kenapa? Dukungan dari pemerintah yang di atasnya, misalkan dari kabupaten ini perlu juga. Di sisi lain, kita juga perlu dukungan dari pihak ketiga. Misalkan dari segi pemasarannya. Terkadang kita kepala desa ini Bang kurang gaptek lah bahasa gaulnya gaptek, tidak bisa memasarkan, kita kaku dan kurang inovasi, dan perlu memang ke depan rekan-rekan juang kepala desa ini ada sosialisasi ataupun ada pengarahan. Misalkan nanti di beberapa kecamatan nih ada nih yang saat ini saya tahu yang harus kita ekspos harusnya. Contoh jadi misalkan di Tawargot setahu saya ada juga rekan juang kita itu ada produksi sepatu home industry. Yang saat ini saya rasa masih vakum, masih pemasarannya masih kurang, sehingga kurang dikenal orang. Nah mungkin beberapa kecamatan juga nanti misalkan Penyawungan Timur wisata kuliner. Nah ada nanti wisata legenda-legenda misalkan seperti di Penyawungan Barat, misalkan Sampuraga yang sudah terkenal. Ini pun kan kurang ekspos, walaupun mayoritas terkadang Mandeling Natal ini identik Sampuraga gitu kan, anak durhaka. Itu cerita anak durhaka ya. Anak durhaka Bang, seperti Malin Kundang gitulah. Izin Bang, jadi tentang potensi-potensi ini tadi, berarti baik itu UMKM dan wisata, ini bagaimana selama ini eksposnya ke masyarakat luas? Untuk penggunaan media online itu bagaimana Bang? Inilah yang saya rasa jadi PR juga ke depan, terlebih kita dalam organisasi abdesi, bagaimana ini mengembangkan kembali. Salah satu contoh, beberapa tahun yang lalu ada salah satu wisata sawah di Kecamatan Kota Nopan, kalau tidak salah namanya wisata sawah Sabarang, itu pernah dapat nominasi dari Kementerian Pariwisata. Kan begitu. Dapat nominasi ya? Iya. Nah, kalau saya tengok dulu di sosmednya kementerian lah, masuklah itu wisata Sabarang ini. Dan pada sekarang kan udah
Udah nggak ada lagi tuh. Kenapa Kan itu? begitu. Udah tinggal cerita saja. Kenapa? Ya bisa jadi mungkin Bang pengelolaannya yang kurang atau pengeksposan seperti yang kata Abang Promosinya tadi, ya. promosinya kurang sekali Bang. Dan mungkin kita di desa ini tidak ada pemahaman tentang itu Bang. Promosi online tuh gimana? Nah, paling Facebook ya begitu Iya. ya, foto HP sekedar kan saat ini kan kita mainnya udah media ini kan nggak cukup begitu Bang. Kita butuh wawasan bagaimana mungkin membuat video pendek agar lebih menarik nampaknya. Iya. Nah, kita butuh nanti kerjasama dengan beberapa apa namanya Vendor. vendor atau akun-akun Apa, Instagram, influencer, influencer gitu kan, biar lebih luas menyebar ya, dia, biar lebih ya, luas dia nanti promosi untuk lebih luas, promosinya ya. kan, jadi sehingga peminat atau pengunjung tetap ramai kan. Nah, itulah satu contoh Bang yang kekurangan kita dalam hal promosi produk dalam satu desa ataupun di kecamatan tersebut Bang. Ya, jadi memang sebenarnya promosi digital itu Ya. kan udah betul-betul meluas. Betul, Bang. Sebenarnya sangat efektif digunakan untuk mengangkat potensi-potensi yang mungkin masih belum terekspos ya, dengan baik ya, karena kemampuan literasi digital itu Bang. Iya, betul Bang. Kemampuan literasi digital dari warga, dari pemerintahan desa itu saya rasa memang harus ditingkatkan karena sekarang udah mudah sekali. Iya. Karena kan bikin akun sosmed itu kan mudah, gampang betul kan, Bang, tinggal upload. Cuma ya betul-betul pandai lah, Iya. bagus cara ngambilnya gitu ya kan, karena semua udah pakai smartphone juga Iya, kan. betul Bang. Nggak harus yang pakai perangkat yang bagaimana gitu. Itu gimana Bang? Betul Bang. Jadi terkait ini juga sebetulnya betul kata Abang, mungkin di setiap desa itu atau di setiap warga kita itu smartphone ini kan sudah jadi kebutuhan primer lah sekarang. Kan gitu. Ya udah primer Nah, sekarang udah ya. primer. Yang dulunya sandang pangan itu yang primer nasi, sekarang udah smartphone kan yang primer itu kebutuhan. Jadi mayoritas di tingkat masyarakat itu kan sudah ada smartphone. Jadi kadang penggunaannya ini tidak pas dan mungkin pengetahuannya Bang belum sampai ke sana. Contoh misalkan di desa saya beberapa pelaku UMKM misalkan kayak home industry pembuatan kue-kue kue-kue kampung lah. Nah, yang seharusnya bisa dari kota ataupun pasar-pasar daerah itu bisa mensuplai ke sana kan kurang karena memang pengetahuan tentang pengeksposan ini masih kurang sekali. Nah, itu Bang, terutama dari wilayah pantai barat sana Bang. Itu dari alamnya, dari perkebunannya. Madinah tuh pantai baratnya panjang ya? Panjang Bang, luas. Nah, masih banyak di sana yang belum terekspos keindahan alamnya Bang. Terus pengelolaan mungkin kooperasinya segala macam. Ada beberapa yang maju tuh Bang yang harusnya jadi contoh ke desa lain, misalkan kemajuan BUMDesnya dan sebagainya. Ini kan akibat dari apa Bang, kita kurangnya edukasi terkait hal pemasaran ataupun penggunaan sosmed ini, kan begitu. Iya. Terkait dengan ini Bang, jadi menurut Abang antar kebijakan desa dan pemerintah daerah terkait dengan masalah-masalah seperti ini, bagaimana mengangkat UKM, mengangkat ekonomi masyarakat itu bagaimana Bang? Ya, untuk saat ini memang saya rasa, saya pun kan kebetulan kan pelaku juga, tidak beda dengan kawan-kawan yang lain. Nah, saya pun kepala desa. Ini saya rasa masih kurang dalam hal kerjasamanya. Nah, perlu kita sadari memang majunya suatu daerah itu ya tentu dari desanya pun harus maju. Iya. Nah, tidak bisa dilepaskan dua-duanya ini, tidak bisa satu sama lain berjalan sendiri-sendiri, ini tidak bisa. Artinya antara pemerintah desa dan daerah itu harus selaras. Harus selaras dan berkesinambungan. Tentu kan ada dinas masing-masing yang menyangkut ataupun membidangi dalam hal-hal tersebut. Nah, tentu masih minimnya lah baik itu sosialisasi, baik itu presentasi untuk seperti yang kata Abang tadi, bagaimana cara-caranya untuk bisa lebih mengekspos atau berkembang, ini masih kurang. Jadi harapannya ke depan, nah dengan adanya organisasi Abdesi inilah jadi jembatan, jadi perantara ke pemerintah daerah ataupun pemerintah di atasnya Bang. Itu harapan kita. Paten Bang. Siap, mudah-mudahan mohon masukan juga nanti dari berbagai pihak, termasuklah Abang kan. Iya, kita sangat senang Bang sebenarnya Abang bisa hadir. Siap. Bisa ngedukasi kita juga, ngedukasi sahabat Nusa Vision juga tentang peran Abdesi ini tadi. Karena itu tadi ketika kita ketemu dan cerita tentang Abdesi, oh Abdesi ini
kayaknya menarik ini Iya. kalau mengundang abang Iya. bisa bercerita tentang abdesi. Iya, betul Bang. Jadi Gitu, Bang. saya juga mohon maaf Ah, beberapa undangan dari Nusa Passion. Baru kali inilah bisa ada waktu dan kesempatannya bisa silaturahmi, bisa ngobrol dua arah dengan Abang. Mudah-mudahan lah kawan-kawan yang lain pun nanti bisa bergabung juga. Nah, Kan ini Bang begitu. sedikit nih Bang. Siap. Nah, ini pertanyaan terakhir lah mungkin Iya, ya. iya, boleh. Karena ini semua berkaitan Bang. Iya, iya. Antara potensi, antara abdesinya, kemudian potensinya, kemudian bagaimana Abang menyikapinya tadi yang Abang jelaskan. Ya. Sekarang sedikit lagi deh Bang. Siap. Tentang politik yang akan datang. Gimana Bang? Ini ngeri nih, Ah. ini sensitif ini pertanyaannya ini. Macam mana lah abdesi ini menyikapi pilkada mendatang, terutama di Kabupaten Mandailing Natal? Ini harus hati-hati nih jawabnya nih, karena berbicara politik ini sensitif dan bisa menjebak, kan begitu. Makanya sedapnya di sini gitu Bang. Waktu dipancing-pancing gitu. Nah, Jadi boleh Bang, jadi terkait perpolitikan sebetulnya kita sebagai profesi kepala desa kita tidak diperbolehkan berpolitik. iyalah. Nah itu aturannya jelas. Tapi walaupun demikian kepala desa itu tidak terlepas dari politik. Kenapa? Iyalah. Politik di desa itu saya rasa lebih konkret dan lebih ngeri bahasa sayanya gitu kan. Karena apa? Kalau di desa itu misalkan kalau kita kepala desa bahkan memperebutkan kepala desa misalkan, bahkan yang bersaudara pun bisa renggang gara-gara perpolitikan di desa kan. Jadi berbicara konsentrasi politik kita dari abdesi lah dikatakan kita belum mengikut campur terhadap politik, tapi kita menunggu nanti kontestasi ini nanti setelah resmi mendaftar ke KPU. Nah kita akan undang kalau memang nanti kandidat atau calon bersedia, kita siapkan nanti tempat. Nah, kita undang beberapa perwakilan dari setiap kecamatan nanti pemaparan misi-misi, mana kira-kira yang lebih condong untuk membangun desa nanti, visi-misinya apa. Nah, kita akan pertimbangkan dan sebagainya, Bang. Tapi kalau kita ikut ke ranah politik itu, kita wanti-wanti kan. Cuman sebagai organisasi kepala desa lah intinya gitu kan, kita pun berhak mengetahui sejauh mana nanti kandidat-kandidat calon bupati wakil bupati ini lebih lebih condong lah ke desa untuk memajukan desa ini kan. Artinya mereka kandidat bupati ini atau kepala daerah ini memang harus kita pilih yang memang benar-benar mau memperhatikan desa, ya, memajukan desa, memperhatikan desa. Karena itu dia tadi kembali ke belakang tadi, majunya daerah itu tidak lepas dari majunya desa. Artinya bukan itu tadi lah, kita pilih mana yang akan memajukan desa, bukan mana yang sesuai politiknya atau partainya. Jangan. Kita gitu ya. tidak berargumen ke sana. Kita lagi mana yang lebih mendukung ke desa. Nah, itu dia Bang. Karena memang harapan kita sebagai kepala desa pun di sini kan. Nah, kita bisa bertukar pikiran dua arah, lebih bisa dekat. Nah, apa yang bisa masukan dari desa. Nah, itu yang kita harapkan Bang. Pada intinya nantinya sehingga antara kepala desa dengan kepala daerah itu jangan ada jarak gitu loh Bang. Nah, itu maunya Bang, karena sama-samanya kalau jangan ada jarak itu lebih enak Bang kan. Kita pun tak menuntut banyak-banyak, yang pastinya berpihak kepada desa, apa yang harus diakomodir dan sebagainya Bang. Itu ajanya. Oke. Kalau gitu Bang, terima kasih banyak, sudah cukup banyak penjelasan dari Bang Miswan. Siap Bang. Tentang abdesi dan tentang Kabupaten Mandailing Natal. Jadi sekali lagi terima kasih sudah hadir Baik Bang. Nanti bolehlah kita jumpa lagi ya Bang ya. Kita cerita lebih dalam lagi tentang Kabupaten Mandailing Natal dan Desa Abang khususnya. Ya, cocok Bang, cocok. Gitu Bang ya. Bolehlah kita nanti kerjasama ya. Ya cocok. Kebetulan desa aku mayoritas kan persawahan lah. Nanti suatu saat dapat nanti momen yang pas kita akan ekspos juga Bang. Betul Bang. Dari rencana ke depan memang desa saya sendiri mau dicanangkan lah, diwacanakan untuk jadi desa wisata sawah. Oh iya, memang mengangkat persawahan wisata sawah. Karena apa Bang, kemarin kita pun udah ada komunikasi dengan kepala desa Deli Serdang ini Pematang Johar. Nah, kita pun udah diskusi. Nah, jadi kenapa Pematang Johar bisa dengan wisata sawahnya, kok kita nggak bisa? Di mana kekurangannya? Ini pun nanti saya pun
butuh bantuan orang abang nanti nih. Boleh. Bagaimana ini lebih dikenal orang lah. Boleh. Itulah intinya bang. Boleh bang. Siap bang. Oke gitu sekali lagi bang, makasih dah. Siap bang, makasih atas waktunya bang. Ya, makasih atas waktunya. Makasih sahabat Nusa Vision. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.